الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ingatkan yang belum i'tikaf berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir lain. Ini sudah sampai di penghujung surah Ali Imran. Di akhir-akhir surah Ali Imran. Ini surah Ali Imran terakhir ini disunnahkan dibaca ketika bangun subuh. Nah, dari mulai lillahi walillahi mulkus samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setiap kali bangun subuh kalau bisa melihat langit. Nah, bangun subuh jam 2 jam 3 itu disunnahkan ketika bangun melihat langit. Nah, karena bagian dari sunnah yaitu melihat langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila as-sama'i kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak melihat ke langit bagaimana diciptakan? Nah, salah satu cara untuk mengagungkan Allah, mengetahui kebesaran Allah dengan melihat langit. Lihat langit sunnah. Makanya setiap kali bangun subuh atau sebelum subuh, nah sebelum salat tahajud, sebelum wudu, nah, bangun kalau bisa melihat langit dulu dengan seraya membaca ayat ini. Dari mulai akhir surah Ali Imran, dari walillahi mulkus samawati hingga akhir ayat akhir surat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, sekitar 1 halaman lebih. Kalau hafal lebih baik. Kalau saya enggak hafal pakai aja mushaf. Ambil mushaf atau sekarang ada HP, buka aja di halaman di terakhir di ujung ayat di pengakhir surah Ali Imran. Baca. Bawa HP, buka, baca aja. Nah, kalau enggak ada wudu, Ustaz saya enggak ada wudu, boleh pegang mushaf. Kalau mushaf asli tidak boleh pegang, kecuali kalau yang ada terjemahnya, itu mungkin ada terjemah. Nah, kalau yang mushaf asli tanpa terjemah enggak boleh pegang karena kita tanpa wudu. Memang kalau mushaf di HP, ya, sebagian ulama membolehkan yang mushaf di HP karena itu enggak ada mushaf, itu cuma cahaya saja, sekedar cahaya. Seperti halnya kita ambil mushaf, kita perlihatkan di cermin, karena ada mushaf kita pegang boleh, boleh. Nah, jadi sebagian ulama membolehkan megang HP dalam keadaan terbuka mushaf. Nah, baru bangun sekali lagi sunnah melihat ke langit sedang dan membaca dari mulai walillahi mulkus samawati hingga akhir surah Ali Imran. Sunnah itu hal yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain di surah Qaf Allah katakan afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha ma lana wa ma laha min furuj. Apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami bangun itu langit, wa zayyanaha, kami hias itu langit dengan bintang-bintang, subhanallah, wa ma laha min furuj. Nah, itu sunnah. Jadi hal yang disunnahkan dengan melihat langit, terutama baru bangun subuh. Nah, sekali lagi sunnah bangun, apalagi kita ada balkon. Nah, ke balkon dulu, bawa mushaf atau bawa HP, lihat langit, baca ayat. Nah, itu sunnah. Jadi dari mulai akhir ayat surah Ali Imran ayat ke 189.
Qala Allah Ta'ala walillahi mulk a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah Subhanahu wa taala mulkus samawati wal ard, kerajaan seluruh langit dan bumi. Artinya semua yang terjadi di langit, semua yang terjadi di bumi, semuanya atas iradah Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kerajaan langit dan bumi semuanya milik Allah. Adapun raja kita sekarang, pemimpin kita, presiden kita, gubernur, wali kota, itu cuma sekedar titipan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki." Ya Allah, katakan, ya Allah ya Tuhan kami, malikal mulki, engkau yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan ke siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Oke, kadang-kadang dari sini seharusnya 5 tahun, tiba-tiba baru setengah tahun lengser. Itulah Allah ketika ngasih, ketika dicabut. Artinya kerajaan yang dimiliki oleh manusia di dunia semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, wa tudzillu man tasha, dan engkau hina siapa yang engkau kehendaki. Ada orang kadang-kadang hari ini Masya Allah terkenal, besoknya langsung jatuh drop, masuk penjara. Ada orang yang sehari ini nggak ada yang kenal, tiba-tiba besok viral, jadi trending topik. Nah, itu ketika Allah menginginkan, Allah berhak untuk mengangkat derajat seseorang, dan Allah bisa menghina seseorang kapan saja Allah inginkan. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah adalah kerajaan langit dan bumi. Ini kesimpulan dari sini kita bisa memahami bahwa kita sendiri milik Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita rasakan bahwa kita milik Allah. Kadang-kadang kita ini nggak ngerasain. Tahu kalau kita tanya, Bapak milik Allah? Ya, saya milik Allah. Sebab Bapak hamba Allah? Ya, saya hamba Allah. Tetapi untuk merasakan, menjiwai bahwa sehingga kita ada perasaan milik Allah, hamba Allah, itu tidak ada. Dengan bukti kita masih congkak, masih suka menghina orang lain. Nah, itu artinya kita tidak merasa saat itu sedang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita dalam genggaman Allah yang kapan saya bisa dihina sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sekarang lagi di atas, belum tentu setahun ke depan, 10 hari ke depan, besok bisa jadi kita masih di dalam keadaan yang sama. Hari ini kita Masya Allah, besok dikasih penyakit sama Allah, kanker, langsung tidur rumah sakit. Nah, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan congkak, karena kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombongnya congkaknya suka menghina manusia yang lain, karena jika Allah ingin menghina kita di hari ini, bisa saja kita sehat hari ini, punya martabat Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu kita besok seperti ini. Bisa jadi besok Allah kasih penyakit yang akhirnya harus tinggal di rumah sakit berbulan-bulan, nggak ada yang ngurus. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Semua yang terjadi di bumi, apapun yang ada di bumi, apapun yang terjadi, semuanya atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan terjadi wal ard artinya khazainul matar wal rizq wan nabat wa ghairiha. Dari al matar, al hujan, kemudian rezeki dan nabat, tumbuhan, semua yang ada di bumi adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang sebagian daerah nggak pernah hujan tapi air melimpah. Sebagian daerah hujan terus tapi seminggu nggak ada hujan langsung kering. Nah, karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang ada di tanah ataupun dalam bumi ini bukan belum tentu di tempat yang sering hujan banyak air, belum tentu di tempat yang nggak pernah hujan airnya nggak cukup.
Ada tempat yang nggak pernah hujan, tapi airnya melimpah dari tanah. Ada tempat di daerah yang sering hujan, tapi sekali tidak hujan sebulan 2 bulan langsung kering. Nah, itu membuktikan bahwa semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak mengatur bagaimana yang beliau kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah di atas segala sesuatu itu yang kuasa. Wa minhu, sebagiannya ta'dzibul kafirin wa inja'ul mu'minin. Sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu, sebagian dari kekuasaan Allah yaitu mengazab orang kafir dan menyelamatkan orang mukmin. Nah, kemudian Allah lanjutkan, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan dengan segala keajaiban yang ada di langit dan bumi. Nah, yang terlihat sama kita langit itu cuma sedikit, mungkin itu di belakang itu lagi yang tak terlihat masih banyak sekali. Dan bintang-bintang yang ada di langit mungkin 10 kali lipat, 1000 kali lipat dibanding besarnya bumi. Kita tinggal di Sukapura, di bumi ini cuma 0,00000% mungkin dari luasnya bumi, cuma di sini gitu. Itu luas dunia Allah, luas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala seluas mana. Itu baru satu bumi, belum lagi bulan, belum lagi bintang yang lain yang mungkin lebih luas dibanding bumi sampai jutaan miliaran kali. Itulah semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulku inna fi khalqis samawat, sesungguh dalam penciptaan langit dan bumi, wa ma fiha min ajaib, dan keajaiban apa sapun yang terjadi yang ada dalam langit dan bumi. Wa ikhtilafil lail wan nahar, dan bergantinya siang dan malam dan siang. Berganti siang dan malam artinya ketika datang siang maka hilanglah malam, ketika datang malam maka hilanglah siang. Allah wa ziyadati wan nuqsan, begitu juga bertambah dan berkurang. Kalau di musim dingin malam lebih lama, siang lebih cepat. Di musim panas siangnya lebih lama, siangnya lebih cepat. Nah, semuanya itu adalah ayatin wa ikhtilafil lail wan nahar, dan bergantinya ataupun berbeda-beda siang dan malam. La ayatin, itu semua ada tanda-tanda tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tapi tanda ini yang bisa menikmati, yang bisa merasakan itu tanda kebesaran Allah cuman li ulil albab, untuk orang yang memiliki akal, yang memiliki akal, yang akalnya dipakai, yang memiliki mata hati yang dia pakai untuk mencari tahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti langit dan bumi, kalau kita sekarang melihat langit, melihat masuk maghrib, tiba-tiba habis siang, masuk malam, bagi kita itu hal biasa. Tidak pernah kebayang bahawa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat langit biasa, melihat bumi biasa. Tidak pernah ketika melihat langit keingat kebesaran Allah. Tidak pernah ketika masuknya malam di waktu maghrib, kemudian berganti dari malam menjadi siang di waktu subuh, tidak pernah merasakan kalau itu kebesaran Allah. Alasan kenapa Ustaz? Karena kita bukan ulil albab, bukan orang yang memiliki akal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kata ulama dulu, yang ulama aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang saya lihat maka di situ yang saya lihat Allah. Bukan berarti ngelihat ni ada Allah di situ, enggak. Maksudnya apapun yang beliau lihat maka yang keingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama persis seperti kita pulang di rumah, tiba-tiba depan di teras rumah ada tai kucing. Itu kita ingat apa saat itu? Pikiran kita fokus ke apa? Fokus ke kucing. Ini kucing siapa yang berak? Kita enggak fokus ke beraknya. Kita lebih fokus ke ini kucing siapa yang berak di sini. Nah, itulah contoh perumpamaan. Artinya contoh di situ yang terlihat baik, tapi fokus pikiran kita ke kucing. Begitulah ulama dulu yang sangat cinta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang beliau lihat maka yang terlihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kamu jangan salah paham kan, berarti yang dilihat ini berarti ini Allah, bukan. Artinya apapun yang beliau lihat, tapi semuanya bisa menjadi sebab untuk beliau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu karena saking cinta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini inna fi khalqis samawati, sesungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan dengan segala keajaibannya, dan bergantinya siang dan malam, berbedanya siang dan malam, semuanya menjadi tanda kebesaran Allah untuk orang yang memiliki akal. Artinya jika kita tidak pernah merasakan ketika bergantinya malam jadi siang, ataupun ketika melihat langit, melihat bumi, keajaibannya semua, tidak pernah merasakan itu kebesaran Allah, maka perlu dicek kembali, berarti akal kita saat itu belum berfungsi. Akal kita belum berfungsi sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal yang berfungsi, hati yang berfungsi adalah hati setiap kali melihat kebesaran, melihat langit, melihat bumi, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok kita sambung lanjutkan. Di ayat berikut Allah menjelaskan tentang siapa saja orang yang memfungsikan akal secara baik yang diinginkan Allah. Kalau akal mungkin semua kita mengatakan saya punya akal, dia punya akal, dengan bukti kita wajib salat. Tapi ada sebagian orang yang akalnya dipakai, itulah ulil albab. Ada yang kadang sebagian orang akalnya nggak dipakai. Jadi ada ulil albab. Manusia semua memiliki akal, tapi manusia dibagi dua. Ada yang ulil albab, yang punya akal, yang satu lagi tidak punya akal. Ini yang punya akal yang dimaksud adalah manusia yang memakai akal seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaAllah apa saja kriteria mereka itu di ayat besok. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.